Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Kali ini pada chapter 5 kita akan membahas contoh soal pada gaya Lorentz ya, sebagai pendukung materi pada chapter 4 atau video keempat, yaitu pada materi gaya Lorentz. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, dan dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi pada gaya Lorentz. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah kawat sepanjang 25 cm dialiri arus sebesar 4 ampere di dalam medan magnet homogen sebesar 0,2 Tesla atau Weber per meter kuadrat. Hitunglah gaya magnet pada kawat itu apabila arus pada kawat membentuk sudut 30 derajat, yang kedua adalah 90 derajat. Kita bahas bersama-sama. Yang diketahui dalam soal L-nya 25 cm atau 0,25 meter ya. I-nya 4 ampere, kemudian B-nya 0,2 Tesla atau Weber per meter kuadrat. Berapakah gayanya pada waktu sudutnya 30 derajat? Berapakah gayanya pada waktu sudutnya 90 derajat? Kita hitung yang pertama, pada waktu sudutnya 30 derajat. F sama dengan B I L ya, sin theta. Maka dengan demikian 0,2 ya dikalikan 4 arusnya, dikalikan jaraknya atau L-nya 0,25 dikalikan sin 30 setengah ya. Ini adalah 1 ya, maka menjadi 0,1 Newton. Jadi pada waktu 30 derajat gayanya adalah 0,1 Newton. Kita lihat pada yang kedua, pada waktu sudutnya 90 derajat, maka persamaannya sama, kita masukkan ya, 0,2 kali 4 kali 0,25 kali sin 90. Ini 1, ini juga 1 ya. Maka dengan demikian ini menghasilkan gayanya adalah 0,2 Newton. Jadi itulah pada soal yang pertama. Teliti dan hati-hati menggunakan sudut yang diberikan. Kita harus hafal sudut istimewanya. Itulah pada soal yang pertama. Pada soal yang kedua, sebuah kawat sepanjang 5 meter dialiri arus sebesar 10 ampere dalam medan magnet homogen 0,5 Weber per meter kuadrat atau Tesla. Hitunglah gaya magnetnya pada kawat itu apabila arah arus pada kawat tegak lurus dengan medan magnetnya. Tegak lurus atau 90 derajat. Maka dengan demikian yang diketahui dalam soal adalah L sama dengan 5 meter ya. Kemudian I 10 ampere, B-nya 0,5 Weber per meter kuadrat ya. Berapakah F-nya pada waktu I tegak lurus B atau 90 derajat? Maka dengan demikian sin 90 adalah 1, maka persamaannya tinggal F sama dengan BIL ya. Maka dengan demikian F sama dengan BIL sin theta. Maka dengan demikian ya, 90 adalah 1 sinnya, maka tinggal F sama dengan BIL ya. Maka dengan demikian 0,5 dikalikan 10 dikalikan 5, maka ketemunya 25 Newton ya. Mudah ya. Pada itulah contoh soal pada kawat ya yang berarus listrik ya. Bisa dipahami 1 sampai 2? Nah, ini rumus dasarnya demikian. Saya kira mudah untuk memahami soal 1 dan 2. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Berikut di bawah ini adalah data BIL ya. Dari beberapa kawat yang memiliki panjangnya sama, yaitu 1 meter ya, dengan sudut antara I dan B yang berbeda. Ini adalah datanya ya.
Silakan dibaca datanya. Yang dicari adalah gaya magnet pada masing-masing data. Yang B, manakah gaya magnet paling kecil? Ya. Manakah gaya magnet yang paling besar? Perbandingan data 1 dan 4 pada gaya magnetnya. Kita bahas bersama-sama. Gaya magnet pada masing-masing data. Ini. Data 1 0,3 ya. Kemudian I-nya ya. Kemudian sudutnya L-nya 1 meter. Maka pada F1 data 1 BIL sin theta ya. BIL sin theta. Maka dengan demikian 0,3 dikalikan 6 dikalikan 1 dikalikan setengah ya. Sudutnya 30 derajat maka setengah ya. Setengah maka dengan demikian ini 3 ketemunya menjadi 0,9 Newton. Paham ya? Nah, itu yang kita inginkan seperti itu. Cepat bermain angka ya. Pada data kedua juga sama ya. BIL sin theta. Maka dengan demikian 0,4 dikalikan 8 dikalikan 1 dikalikan setengah ya. Maka dengan demikian ketemunya adalah 4 kali 0,4 adalah 0,16 Newton. Data ketiga ya, BIL sin theta. Maka 0,5 dikalikan 10 dikalikan 1 dikalikan sin 60 setengah akar 3 kan itu. Maka dengan demikian ya, setengah akar 3 maka 10 bagi 25 0,25 ya. Maka dikalikan akar 3 adalah 1,7 ketemunya adalah 4,25 Newton. Itu pada data yang ketiga. Data yang keempat maka masih sama persamanya, tinggal dimasukkan angkanya 0,6 kali 10 ya, dikalikan 1 dikalikan sin 90 1, maka 0,6 dikalikan 10 adalah 6 Newton. Inilah keseluruhan cara menghitung pada kawat lurus berarus yang mengalami gaya Lorentz ya. Maka dengan demikian yang B, gaya magnet paling kecil. Mana yang paling kecil? Adalah F2 ya. F 0,9 ya, F1 ya. 0,9 itu yang paling kecil ya. Kemudian B yang C, manakah gaya yang paling besar? Adalah F4 sama dengan 6 Newton. Yang paling kecil adalah 0,9, yang paling besar adalah 6 Newton pada F4. Perbandingannya, nilai perbandingan gaya magnet 1 dan 4. 1 dan 4. Maka dengan demikian F1 dibanding dengan F4 sama dengan 0,9 dibagi dengan 6 ya. Atau 3/10 dibanding dengan 2. Maka dengan demikian perbandingannya adalah 3 dibanding 20 ya. Maka dengan demikian inilah perbandingan yang diinginkan ya. Pada waktu terjadi data 1 dengan data 4. Itulah cara menghitung gaya pada kawat lurus ya, kawat berarus ya, pada gaya Lorentz ya, atau gaya magnet ya boleh ya. Gaya Lorentz atau gaya magnet, sehingga rumusnya masih tetap sama. Kesimpulannya bahwa BIL dengan sin theta. Kalau sudutnya 90 derajat maka sama saja B kali I dikalikan dengan L. Bisa dipahami pada soal nomor 3 ini ya. Kita tinggal bermain angkanya ya. Maka dengan demikian itulah pada soal nomor 3. Kita lihat pada soal nomor 4 untuk contoh soal gaya Lorentz pada muatan listrik ya. Kita lihat contoh soal yang nomor 4 pada muatan listrik. Sebuah partikel 6 mikrokolom bergerak sejajar ya, kawat berarus ya, 4 ampere. Apabila laju partikel 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon, mu 0 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter ya. Tentukan gaya yang dialami partikel pada jarak 2 cm. Ini ada I. Nah, ada I berarti ada induksi magnet pada jarak berapa? 2 cm ya. Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama.
Q-nya 6 mikrocoulomb, I-nya 4 ampere, jaraknya 2 cm. Maka dengan demikian, berapakah gayanya pada waktu jaraknya A 2 cm dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Kita kumpulkan persamaannya ya. U0-nya sudah ada ini ya. Maka dengan demikian F sama dengan B QV ya. Ingat, F sama dengan B QV. Maka dengan demikian ya, B sama dengan mu0I dibagi dengan 2πA. Karena pada kawatnya adalah sejajar, berarti kawat lurus, bukan kawat melingkar. Dimasukkan persamaannya ke gaya. Maka mu0I dibagi 2pi dikalikan A, mu0I dibagi 2πA, kemudian dikalikan Q dikalikan dengan V ya. Jadi kita tidak mencari B tapi langsung dimasukkan persamaannya. Maka 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan 4 I-nya ya. 2pi dikalikan 2 kali 10 pangkat negatif 2. Ini dari cm ya. Kemudian apalagi muatannya adalah 6 mikro, 6 kali 10 pangkat negatif 6. Ini ya. Kemudian apalagi ya, kecepatannya 5 kali 10 pangkat 4 ya. Sekarang kita ambil persoalannya ya. Maka dengan demikian ini adalah 4pi dibagi 4pi 1 ya. Kan itu 4pi dibagi 4pi 1. Maka ini adalah berapa? 30, 120. Maka dengan demikian ya, sama saja ini 4 kali 10 pangkat negatif 5. Ini naik ke atas menjadi positif. Kan itu. Masih ada 4 ya. Maka 4 kali 10 pangkat negatif 5. Ini harganya 4 kali 10 pangkat negatif 5 dikalikan 6 kali 10 pangkat negatif 6 atau mikronya ya. 6 mikro dikalikan 5 kali 10 pangkat 4. Maka ketemunya adalah 120 kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan Newton. 5 kali 6 kan itu ya. 5 kali 6 30 kali 4 kan itu 120 ya. Negatif 11 ditambah 4 negatif 7. Maka dengan demikian ketemunya boleh dituliskan 1,2 kali 10 pangkat negatif 5 Newton. Paham ya seperti itu ya. Ini berarti pangkatnya menjadi pangkat 2 ya. 1,2 maka menjadi pangkat 2, maka masih ada negatif 5. Kita lihat pada soal nomor 5 supaya lebih paham lagi ya. Jika partikel 1 mikrocoulomb bergerak dengan kecepatan 2000 meter per sekor membentuk sudut 30 derajat terhadap medan magnet 10 pangkat negatif 4 Tesla. Hitunglah gaya Lorentz yang dialami partikel. Ini pada waktu tegak lurus, ini pada waktu membentuk sudut. Maka dengan demikian yang diketahui dalam soal begini ya. B-nya negatif 4 Tesla. 10 pangkat negatif 4 Tesla. 1 mikrocoulomb muatannya, sudutnya 30. Maka dengan demikian pada waktu kecepatannya 2 kali 10 pangkat 3 atau 2000 meter per sekon, berapakah gayanya? Nah, persamaannya yang ini ditambah dengan sin theta seperti pada soal 1, 2 ya dan 3 demikian ya. Maka dengan demikian dimasukkan angkanya 10 pangkat negatif 4 B-nya, Q-nya 1 mikro, 10 pangkat negatif 6. V-nya 2 kali 10 pangkat 3. Sin 30 adalah setengah. Setengah, maka ini 1. Kan ya? Enak? 1. Maka ini negatif 10. Ini adalah 3. Maka ketemunya adalah begini. Ya jadinya. Ya. 10 pangkat negatif 4 dikalikan 10 pangkat negatif 6 dikalikan 10 pangkat 3. Ini setengah dikalikan 2. Maka ketemunya adalah 10 pangkat negatif 7 Newton. 4 dan 5 sama cara menyelesaikannya. Diperhatikan satu persatu sehingga kita menyelesaikannya dengan baik. Soal nomor 6 masih pada muatan listrik.
Ini merupakan bentuk gabungan ya, karena ada lintasan lingkaran. Berarti ada gaya sentripetal. Begitu caranya menganalisa soal ya. Maka ada gaya Lorentz, ada gaya sentripetal. Maka dengan demikian ya, ini kecepatannya 0,02 C. C adalah kecepatan cahaya. Perhatikan, C adalah kecepatan cahaya. B-nya 0,1 Tesla. Ya, pada elektron yang diketahui muatannya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini adalah kecepatan cahaya. Ini adalah massa elektron 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Ya, maka dengan demikian ya, B-nya memasuki bidang sehingga ya V-nya menuju ke kanan ya. Ya, sama saja menuju ke kanan, memasuki bidang ya. Maka dengan demikian F-nya menuju ke bawah. Gunakan aturan tangan kiri ya. Maka dengan demikian V-nya ke kanan ya, telapak tangan ke bawah adalah F-nya. B-nya memasuki bidang. Berapakah jari-jari lintasan elektron? Maka dengan demikian E disebut muatan listrik. Besarnya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Yang ini ya. Kemudian M, E massa elektron ya. Maka dengan demikian 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg ya. Kemudian C kecepatan cahaya ya. Besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Maka dengan demikian V-nya ya, ini V-nya 0,02 C. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Maka 0,02 kali 3 adalah 0,06. Maka ini pangkat 8, 10 pangkat negatif 2, maka menjadi 10 pangkat 6. Jadi kecepatan elektronnya dari 0,02 C menjadi 6 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Maka sekarang kita ambil ya, gaya Lorentz pada elektron berbanding lurus dengan gaya sentripetalnya pada elektron karena bergerak melingkar. Persamaannya F sama dengan BGV. Pada gaya Lorentz, pada gaya sentripetal, MV kuadrat dibagi dengan R. Maka ini sebanding kedua-duanya. Sehingga BGV sama dengan MV kuadrat dibagi dengan R. V ini dibagi V masih ada V. V kuadrat bagi V masih ada V. Maka dengan demikian kesimpulannya jari-jari elektron sama dengan M pada elektron. Massa elektron dikalikan V dibagi dengan B dikalikan dengan E adalah muatan elektron. Ini dipindah ke sana, BQ-nya turun ya. Q diganti dengan E. M diganti dengan ME kan itu. V-nya tetap. Maka 9,1 ya kali 10 pangkat negatif 31 dikalikan 6 kali 10 pangkat 6 kecepatan elektronnya ya dibagi 0,1 B-nya dikalikan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 muatan elektronnya. Maka dengan demikian 54,6 ya dikalikan 10 pangkat negatif 25. Ini 54,6 dibagi 1,6 kali 10 pangkat negatif 20. Ini pangkat negatif 1 menjadi pangkat negatif 20. Maka dengan demikian R-nya ketemunya 34 kali 10 pangkat negatif 5 dalam satuan meter ya. 54,6 dibagi 1,6 34 kan itu. Kali 10 pangkat negatif 5 dalam satuan meter. Itulah pada soal nomor 6 diperhatikan kalau ada melingkar atau ada bentuk lingkaran maka ada gaya sentripetal. Inilah gabungannya demikian ya. Dipahami, diteliti dengan baik sehingga kita bisa menyelesaikan soal-soal dengan sempurna. Nomor 7 ya. Gaya Lorentz pada dua kawat sejajar berarus ya. Dua kawat berarus masing-masing panjangnya 20 cm
dialiri arus listrik masing-masing 8 ampere dan 10 ampere. Saling berlawanan arah kuat arusnya. Jika dua kawat tersebut terpisah 10 cm, hitunglah besar dan arah gaya Lorentz pada kedua kawat. Pembahasannya, L1 sama dengan L2, 20 cm, 0,2 meter. I1 8 ampere, I2 10 ampere. A-nya 10 cm, 0,1 meter. Berapakah gaya Lorentz-nya pada kedua kawat tersebut? Sehingga ini mu0-nya 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Maka dengan demikian, inilah arah gaya Lorentz. Gunakan aturan tangan kanan, buktikan bahwa itu akan sama. Atau hadapkan tangan kiri dengan tangan kanan telapaknya. Maka ketemunya akan demikian. Telapak tangan saling berhadapan, maka 4 jari adalah menuju bidang kertas, menjauhi kita. Maka dengan demikian, inilah gambar arah medan magnet dan gaya Lorentz. Maka dengan demikian, F sama dengan mu0 I1 dikalikan I2 dibagi 2pi-A dikalikan dengan L. Ini adalah pada gaya Lorentz untuk dua kawat sejajar. Maka dengan demikian 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan 8 dikalikan 10 dikalikan 0,2 kemudian dibagi dengan 2pi dikalikan 0,1 Maka dengan demikian hasilnya menjadi 32 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi 0,1, maka hasilnya adalah 32 kali 10 pangkat negatif 6 Newton, atau boleh dituliskan 3,2 kali 10 pangkat negatif 5 dalam satuan Newton. Inilah yang diinginkan pada dua kawat sejajar, I1 dengan I2 berbanding lurus dengan I1 dikalikan I2. Nomor 8. 3 buah kawat, 3 kawat pengantar sepanjang 1 meter, masing-masing dialiri arus 4 ampere, I1, I2, I3 4 ampere, diletakkan saling sejajar seperti pada gambar. Arusnya searah. Hitunglah besar gaya Lorentz yang dialami oleh kawat pengantar yang berada di tengah-tengah, berarti gaya Lorentz pada I2. Maka dengan demikian kita ambil pembahasannya. I1, I2, I3 4 ampere. Berapakah F2-nya yang di tengah ini? Pada waktu R12 4 cm, R23 5 cm. Ini adalah permeabilitas magnetnya. Maka dengan demikian perhatikan dalam gambar. Inilah hasilnya. Jadi di tengah-tengah pada I2 ini, maka F21 mendekati I1, F23 mendekati I3, F21 mendekati 1, F23 mendekati 3, maka saling berlawanan arah atau dikatakan tolak menolak. Maka dengan demikian pada kawat 1 dan 2 kita lihat, maka F21 21 ini, maka mu0 I1 I2 dibagi 2pi R12 dikalikan dengan L, panjangnya adalah 1 meter. Maka dengan demikian 4pi kali 10 pangkat negatif 7, 4 dikalikan 4, I1 I2 masing-masing 4, maka 4 dikalikan 4 dibagi 2pi kali 10 pangkat negatif 2. Maka dengan demikian 4pi dibagi 2pi adalah 2, kan itu. Ini menghasilkan setengah, maka 8, kan itu. 8 kali 10 pangkat negatif 5. Ini naik ke atas. Diulangi 16, Kemudian ini adalah 1, 1, maka pi dibagi pi 1, 16 bagi 2, 8 kali 10 pangkat negatif 5.
pada kawat 23 ya, maka F23 mu0 I2 I3 dibagi dengan 2pi dikalikan R23 dikalikan dengan L. Maka dengan demikian dimasukkan angkanya 4pi ya, kali 10 pangkat negatif 7. 4 dikalikan 4. 2pi dikalikan 5 kali 10 pangkat negatif 2. Kan itu ya. Nah, maka ini menghasilkan 2 kan itu ya. 2, 4pi dibagi 2pi 2. 2 kali 4 8. 8 kali 4 32 dibagi 5. Maka ketemunya 6,4 kali 10 pangkat negatif 5. Ini adalah pada masing-masing kawat 1 dan 2, 2 dengan 3. Maka F2 adalah resultan F21, F23 yang berlawanan arah. Maka dengan demikian F2 sama dengan F21 dikurangi F23 sehingga 8 kali 10 pangkat negatif 5 dikurangi 6,4 kali 10 pangkat negatif 5. Maka dengan demikian 8 dikurangi 6,4. Maka ketemunya 1,6 kali 10 pangkat negatif 5 dalam satuan Newton. Inilah yang diinginkan pada soal nomor 8. Resultannya berlawanan arah pada waktu I1, I2, I3 searah. Inilah bentuk kesimpulan-kesimpulan ya, dari soal nomor 1 sampai soal nomor 8. Semoga kita bisa memahami semua dengan baik sehingga mudah mengerjakan soal-soal pada gaya Lorentz. Selalu semangat belajar. Anggap saja fisika asik dan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.